Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya, masih membahas seputaran gangguan asam lambung GERD rheumatis dan masih ya berbagi pengalaman saya sembuh dari gangguan asam lambung GERD rheumatis. Nah teman-teman ya, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung itu tuh badan tuh gampang banget capek teman-teman ya. Jangankan untuk bekerja keras teman-teman, untuk ngomong saja itu kadang-kadang capek teman-teman. Jadi jangankan kita tuh bekerja mungkin ke sawah ya, nyangkul, atau mungkin ke warung kita jalan tuh buat ngomong aja itu rasa capek. Karena apa? Karena energi kita ya, energi yang terserap, nutrisi yang terserap oleh tubuh, yang makanan yang kita makan itu tidak sempurna teman-teman. Jadi kita tuh kebutuhan nutrisi untuk tubuh itu berkurang, tidak mencukupi, makanya kita sering lemes. Nah itu teman-teman ya. Sebelum saya lanjut videonya, seperti biasa teman-teman ya, saya doakan semoga teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung GERD rheumatis semoga lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa teman-teman ya subscribe, karena subscribe itu gratis. Supaya apa? Supaya saya lebih semangat lagi memotivasi teman-teman ya, supaya teman-teman itu terbantu dalam proses pemulihan dan terbantu sampai sembuh, amin ya rabbal alamin. Karena apa teman-teman? Karena orang yang mengalami gangguan asam lambung itu pasti ingin sekali pulih ya, ingin sekali cepat sembuh seperti dulu ya. Karena apa? Karena biasanya orangnya terlalu lama mengalami gangguan asam lambung, jadi keinginannya untuk sembuh itu sangat tinggi ya teman-teman. Makanya teman-teman tetap semangat, tetap lakukan 3P-nya, sehat teratur, jangan dilanggar teman-teman. Nah kembali lagi ke topik ya. Jadi kenapa sih kok sering capek, sering lemes ya, tidak bertenaga? Itu sebenarnya hal yang wajar teman-teman ya. Karena apa? Karena pencernaan kita itu sedang terganggu teman-teman ya. Ketika pencernaan kita sedang terganggu ya kan, lambung kita masih ada peradangan, usus kita mungkin ada peradangan gitu ya, secara otomatis kan makanan yang kita makan ya kan, yang masuk ke lambung kita itu dicernanya, serapnya itu tidak sempurna teman-teman. Mungkin ya dari makanan itu gizinya itu mungkin 100%. Ketika lambung kita, pencernaan kita itu terganggu, mungkin yang diserap tuh hanya 30% sampai 50% teman-teman. Yang lain itu hancur karena tingkat keasaman di perut kita itu sangat tinggi. Makanya buat teman-teman harus berpikir wajar saja ya. Ya itu. Jadi berpikirnya teman-teman jangan kemana-mana. Aduh bang, jangan-jangan saya tuh tidak bisa kerja keras lagi seperti dulu. Jangan-jangan saya tuh tidak bisa hidup normal lagi seperti dulu. Tidak teman-teman. Nanti ketika teman-teman nih sudah makannya banyak, kayak kan, pencernaannya sudah sembuh, itu otomatis teman-teman itu akan kuat seperti dulu lagi. Jadi makan ya seporsi sepiring gitu ya, tahan sampai jam 12 siang, bahkan bisa tahan sampai sore hari gitu teman-teman ya. Jadi jangan dikhawatirkan, jangan mencari-mencari ya di Google ataupun di informasi lain yang belum tentu itu benar. Nah, makanya teman-teman lebih baik memahami video-video seperti ini, karena orang-orang yang bikin video seperti ini biasanya pengalamannya ya, pengalaman dari sakit sampai sembuh itu biasanya lebih real ya. Makanya teman-teman silahkan ya berpikir yang positif, jangan berpikir yang kemana-mana dah teman-teman ya. Jadi gampang capek itu hal yang wajar teman-teman. Jangankan kita bekerja teman-teman ya, kerja mungkin kita nyapu atau mungkin nyangkul di sawah ya, jangankan kerja seperti itu teman, kita ngomong seperti ini nih ya. Jadi kayak saya nih, sama saya masih seperti keadaan seperti teman-teman. Ada tamu datang atau teman datang, otomatis kan kita ngobrol teman-teman ya. Nah ketika kita ngobrol aja begitu ya, itu rasanya tuh udah capek sekali, udah kayak ngapain gitu, padahal cuma ngobrol aja. Dan biasanya tertanam pada pikiran itu kok teman saya itu udah cepat pulang-pulang, saya tuh udah capek, saya tuh pengen rebahan, pengen tidur ya gitu teman-teman ya. Biasanya saya dulu segitu begitu teman-teman. Semoga teman-teman tidak ya, ketika ada orang berkunjung tempat saya nih, otomatis kita ngobrol teman-teman. Badan kita lagi lemas karena makanan kita cuma rebus-rebusan saja ya kan. Itu ngomong sedikit aja udah capek teman-teman. Dan dalam pikiran saya, kok nggak pulang-pulang sih teman saya ini. Itu udah capek, pengen istirahat, itu ngomong mulu gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak ya, tapi itu pengalaman saya begitu. Nah itu teman ya. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang wajar saja teman-teman. Karena apa? Karena penyerapan nutrisi di pencernaan kita ya, di lambung kita, di usus kita itu belum sempurna, belum kembali seperti dulu lagi, karena asam lambungnya mungkin ada peradangan di usus atau peradangan di lambung. Jadi
sistem pencernaannya itu terganggu ya. Jadi teman-teman harus berpikir positif, jangan berpikirnya kemana-mana. Berpikirlah yang wajar. Ketika teman-teman berpikir yang wajar, ketika teman-teman tidak berpikir negatif ya. Cuma saya habis makan kalau mas, oh iya saya kan punya asam lambung. Sebelum saya lagi pemulihan, wajar lah. Ya udah saya makan lagi aja lah gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman berpikir begitu. Ketika teman-teman lemes, habis makan tapi lemes, ya kan? Rasa lapar lagi, ya udah makan lagi gitu ya. Mungkin aduh bang saya habis makan nasi tadi, ya udah cemilan, biskuit, atau mungkin makan ubi kukus ya, ataupun singkong kukus, ataupun makan buah-buahan. Itu teman-teman gak usah dipikirkan yang aneh-aneh. Pokoknya teman-teman mikirnya kalau lapar ya udah makan lagi gitu teman-teman. Ketika teman-teman menangani seperti itu ya, lama-lama itu teman-teman akan kembali seperti semula. Dan lama-lama cemas teman-teman ya, ketika cemas-cemas terkontrol nih, sensasi-sensasi yang aneh-aneh itu tidak akan muncul teman-teman. Tapi berbeda lagi ketika teman-teman ngerasa habis makan lemes, apa lapar lagi, terus teman mikir, waduh jangan-jangan saya tidak bisa kembali seperti dulu nih, jangan-jangan saya tuh selamanya begini. Nah, seperti itu yang tanam pada teman-teman, kepikiran teman-teman ya, otomatis ada sensasi-sensasi yang akan muncul ya teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar berpikir positif. Karena apa? Karena menurut saya ya, dari gangguan asam lambung hipersomatis ini, yang paling sulit untuk disembuhkan itu adalah pikiran kita ya. Jadi itu kalau mungkin secara medisnya ya, kalau saya medis lambungnya mungkin atau ususnya ada itu mungkin dengan obat dokter, dengan kita menjalankan 3P itu tidak akan berangsur lama teman-teman. Tapi ketika pikiran kita yang bermain, yang bermasalah, itu akan sangat mengganggu. Kenapa? Karena pikiran kita terlalu stres, pikiran kita terlalu banyak pikiran, maka lambung kita akan ikut terganggu teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh sesuatu yang terjadi apa nih, ada apa-apa itu berpikir langsung positif. Oh iya, saya ini kelingan, saya ini lagi mata saya buram gitu, mama gitu teman-teman ya. Contoh hal simpel saja, karena nutrisi pada tubuh saya itu belum terpenuhi, wajar saya kelingan. Sudahlah saya makan lagi aja, mungkin yaudah saya makan buah-buahan gitu, atau mungkin mungkin saya kebanyakan diam di rumah, kebanyakan main HP, jadi mata saya blur, saya kelingan. Karena itu hal yang wajar teman-teman ya. Jangankan orang yang terkena gangguan asam lambung, orang sehat saja yang tidak terkena gangguan asam lambung itu kalau terlalu banyak diam di rumah, rebahan sambil main HP itu biasanya ya kelingan, matanya buram teman-teman ya. Jadi teman-teman harusnya berpikir positif. Ya berarti saya harus jalan-jalan saja, saya keluar rumah dah, nongkrong-nongkrong sama teman, mungkin di bawah pohon, mungkin di depan rumah, sambil lihat-lihat burung, sambil lihat tetangga lewat lah gitu teman-teman ya. Jadi berpikirnya tuh selalu positif. Jadi selalu kita tuh menyadarinya ya, iya saya tuh lagi terkena gangguan asam lambung, jadi jangan banyak diam di rumah gitu teman-teman ya. Jadi ya, terus yang kedua teman-teman ya, sebab kita sering capek, sering lemes ya, sering tidak bertenaga itu adalah kita biasanya tidurnya kurang teman-teman. Ketika tidur kita kurang nih ya teman-teman ya, itu pasti ya, ketika tidur kurang itu biasanya jangankan kita tuh menjalankan sehari-hari aktivitas ya, aktivitas sehari-hari, bangun tidur aja itu udah lemes, udah tidak bertenaga, udah tidak seger badan itu, kayak masih linu-linu sih ya, masih sensasinya masih kayak gini gitu teman-teman ya. Jadi biasanya kita kurang tidurnya. Ini mohon maaf teman-teman ya, ada lagi goreng ikan ini soalnya lagi di rumah. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang mungkin sedikit mengganggu ya. Nah teman-teman gitu ya. Jadi kekurangan tidur ya, itu biasanya bikin tenaga ya, badan kita tuh cepat capek ya. Karena apa? Karena ya istirahat itu sangat penting ya bagi orang yang terkena gangguan asam lambung hipersomatis. Jangankan orang yang seperti kita terkena gangguan asam lambung ya, orang sehat pun kalau kurang tidur, paginya bekerja tuh pasti lemes, pasti capek, pasti ngantuk teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berpikir yang wajar, jangan berpikir kemana-mana, jangan pokoknya dikit-dikit lihat di mungkin di brosur atau di itu mah teman-teman jadi takut ya. Nah teman-teman ya, jadi terus yang ketiga, biasanya teman-teman tuh terlalu banyak berpikir, terlalu cemas, terlalu stres ya. Ini biasanya ya. Dan biasanya ya seperti saya dulu, kalau dibilang kamu tuh banyak berpikir, kamu tuh terlalu banyak stres, terlalu banyak mencemaskan, itu tidak, enggak kok, saya tuh tidak banyak berpikir, saya tuh tidak banyak mencemaskan, saya tuh biasa aja gitu. Padahal ya kita tuh cemas, apa-apa kita pikirkan, apa-apa kita cemaskan ya. Terus akhirnya tenaga yang ada di tubuh kita ya, itu terkuras oleh pikiran kita, karena kita berpikirnya terlalu banyak ya, terlalu cemas. Ya gini aja teman-teman ya, ketika dulu teman-teman masih sehat nih,
ya ketika teman-teman masih sehat ya terlalu stres, terlalu banyak pikiran itu pasti teman tuh cepat lapar, cepat lemes ya. Nah makanya teman-teman harus sadari, teman-teman harus berpikir yang wajar. Oh iya, saya tuh terlalu banyak pikiran, sedangkan makanan yang saya makan tuh sedikit. Udah yang makannya sedikit, pencernaan saya terganggu, makanya penyerapan nutrisinya juga tidak terserap sempurna. Makanya teman-teman kalau sudah nutrisinya tidak terpenuhi, tambah lagi pikirannya stres, banyak pikiran, banyak yang dicemaskan, makanya akan tambah cepet capek teman-teman ya. Makanya buat teman-teman ya, mulai sekarang ya, ketika teman-teman sudah mengetahui caranya, mengetahui metode-metodenya, ya udah ketika teman-teman ada sensasi, ya udah nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah dicemaskan, kita tangani aja. Habis itu kita mungkin lakukan hobi yang menyenangkan ya. Nah ini untuk hobi ini, saya di video-video saya itu hampir semuanya ada lakukan hobi yang menyenangkan, lakukan hobi yang menyenangkan. Karena apa? Karena jujur ya, saya itu sembuh karena melakukan hobi yang menyenangkan teman-teman. Pernah saya cerita itu kan. Jadi ketika saya di rumah terus ya, itu sensasinya ada terus, nyolek terus teman-teman. Jadi ketika saya makan, habis makan, ketika saya bangun tidur, mungkin ya ketika saya sedang duduk-duduk, itu sensasinya selalu nyolek, sensasinya selalu nongol ya. Tapi ketika saya keluar rumah, melakukan hobi yang menyenangkan, mungkin itu sedang ke tempat teman, atau mungkin sedang saya lagi mancing ya kan, karena hobi saya mancing. Jadi sensasi itu tidak ada teman, mungkin nyolek, tapi karena kita cuekin, kita tidak pikirkan sensasi itu, jadi kita seharian dari pagi sampai siang sampai sore itu ya, itu tuh tidak merasakannya teman. Dan ketika kita pulang, kondisi tubuh kita kan capek teman-teman ya, kita makan hobi yang menyenangkan. Jadi ketika kita habis makan, mandi, habis sholat maghrib, malamnya tuh tidurnya tenang teman-teman. Jadi karena badan kita beraktivitas seharian, mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, pikiran kita tidak terfokus pada sensasi. Ketika kita tidur malam itu tidurnya nyenyak sampai pagi, tidak terbangun-bangun. Jadi ketika kita tidur mulai jam 9 malam, itu bangun-bangun jam 5 pagi. Dan tidak terbangun-bangun di tengah malam, tidak pernah terjaga di tengah malam. Makanya teman-teman ya, di video-video saya itu selalu bikin, coba teman-teman lakukan hobi yang menyenangkan. Mungkin, aduh bang, saya belum bisa melakukannya lama-lama. Ya tidak apa-apa, lakukannya pelan-pelan saja. Mungkin ke depan rumah dulu setengah jam, kuatnya setengah jam, pulang dulu. Besoknya tambah lagi durasinya 1 jam. Terus besoknya tambah lagi gitu. Sampai teman-teman kuat, sampai siang nih. Terus sampai siang teman-teman, waktunya makan. Coba makan di luar, mungkin makan di warteg atau makan di tempat makan ya. Ketika teman makan, tidak ada sensasi gitu. Lakukan lagi hobi menyenangkan sampai mungkin jam 2 sore, jam 3 sore teman-teman baru pulang. Itu kan teman-teman berarti sudah merasakan hal yang positif ya kan. Banyak menerima kesenangan-kesenangan di tempat hobi teman-teman yang menyenangkan. Nah, ketika teman-teman sorenya sudah mulai mau istirahat tuh badannya kan terasa lemas. Tapi lemasnya bukan karena sensasi, bukan karena teman-teman banyak pikiran ya, lemasnya lemas hal yang wajar karena teman-teman melakukan aktivitas gitu. Nah, ketika teman-teman malam dunia itu pasti tidurnya akan tidak terbangun lagi, teman-teman ya. Nah, videonya segitu aja teman-teman ya. Karena ini saya mau makan ya, jam makan. Jadi teman-teman ingat ya, makanlah sesuai jam, jangan menunggu lapar teman-teman ya. Sampai sekarang pun saya begitu, makan sesuai jam. Walaupun saya sudah sembuh, walaupun saya sudah bisa kemana-mana, walaupun saya kehujanan, mungkin saya makan sambal, makan nasi padang, makan rendang, nggak apa-apa, tapi tetap saya jaga. Karena apa? Karena sakit asam lambung ini bisa kambuh kapan saja. Catat teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung gestasiomatis, walaupun sudah sembuh lama, kalau tidak menjaga pola hidupnya lagi ya, itu bisa kambuh kapan saja teman-teman ya. Kalau bilang orang, katanya sudah sembuh total kok bisa kambuh ya, hal yang wajar teman-teman ya. Karena apa? Karena ini kan di pencernaan kita tuh tidak tahu pencernaan kita tuh tadinya yang sembuhnya gimana, kan kita tidak tahu teman-teman ya. Nah makanya ketika kita terkena asam lambung, sudah merasa sembuh, sudah bisa ngapa-ngapain, sudah makan bebas, ya kita jaga saja teman-teman ya, daripada kita terkena gangguan asam lambung lagi ya. Nah ini ada contoh teman-teman ya, orang-orang di kampung saya ya, nanti saya akan bikin video bareng-bareng insya Allah ya, itu terkena gangguan asam lambung tidak pernah kambuh lagi teman-teman, sampai puluhan tahun, sampai ada yang belasan tahun. Karena apa? Karena mereka juga menjaga makannya, yang dulu makannya suka pedas, sekarang tidak terlalu pedas gitu. Insya Allah saya akan share buat teman-teman ya, orang-orang yang sembuh di kampung saya, insya Allah ya. Pokoknya saya akan melakukan yang terbaik ya buat teman-teman, supaya teman-teman itu terbantu dalam proses pemulihan. Dan saya akhiri video itu ya. Saya doakan, sebelum saya akhiri, saya doakan seperti biasa teman-teman
yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis supaya lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa like, share video ini ke saudara atau ke teman-teman atau ke media sosial yang ada di HP teman-teman supaya orang lain ya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tahu jalan keluarnya dan sembuh bareng-bareng seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Tentu ya, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semangat teman-teman.